Seandainya Jokowi mau. Tulisan Fat Padepi. Seandainya Jokowi mau, dia bisa memberikan banyak keuntungan untuk diri dan keluarganya. Ia adalah Presiden Indonesia dengan segala kewenangan dan kuasa tertinggi di negeri ini. Aksesnya kelas 1. Banyak pihak berkepentingan dengannya. Banyak pengusaha dan konglomerat mendatanginya. Ia bisa melakukan apa saja untuk memperkaya diri, memanfaatkan kesempatan yang ada. Kalau ia tidak mau, katakanlah karena citra yang terlanjur melekat padanya, ia bisa meminta keluarganya atau orang-orang terdekatnya untuk mengambil keuntungan dari posisinya sebagai seorang kepala negara. Tetapi Jokowi tidak melakukannya. Seandainya Jokowi mau, ia bisa memberikan banyak fasilitas untuk putra sulungnya, Gibran Rakabuming, yang sedang merintis bisnis. Jika Gibran tidak mau main proyek, kalau Jokowi mau, minimal Gibran bisa diberikan akses kepada pengusaha-pengusaha yang cari muka di depan presiden. Gibran bisa berbisnis apa saja, dari properti, tambang, hingga minyak. Apapun yang besar dan megah, yang segera membuatnya kaya raya. Tetapi Jokowi tidak melakukan itu. Gibran pun juga punya keberanian yang luar biasa untuk tak berlindung di ketiak bapaknya. Sejujurnya, pada pandangan pertama, saya tidak suka pada Gibran. Ia terlihat sosok yang angkuh, parasnya terkesan sombong. Tetapi lama-kelamaan, saya bisa mengerti mengapa Gibran tumbuh menjadi sosok yang ingin terlihat kuat. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Menjadi putra sulung seorang pejabat tinggi bukanlah sesuatu yang mudah. Jika gagal, dia dicap mempermalukan keluarga. Jika berhasil, sering dianggap hanya memanfaatkan koneksi dan fasilitas yang ada. Gibran tidak mau itu terjadi. Ia ingin menjadi sosok yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ia ingin sukses karena apa yang ia lakukan. Ia tumbuh dengan perasaan itu sepanjang waktu, dengan ketangguhan dan daya juang itu di dalam dirinya. Gibran tidak meneruskan bisnis bapaknya di bidang ekspor impor kayu dan mebel. Ia membangun imperiumnya sendiri. Meskipun kurang keren kedengarannya, Gibran berbisnis catering dan berjualan martabak. Kalau sekarang usahanya sukses, kira-kira proyek pemerintah apa yang melibatkan martabak? Berapa piring catering yang harus dia patgulipatkan kalau Gibran berusaha KKN dengan jabatan bapaknya? Sejauh yang saya tahu, Gibran tidak melakukan itu. Silakan Anda cek sendiri. Jika Jokowi mau, si bungsu Kaisang Pengarep bisa ia sekolahkan di mana saja. Kaisang bisa mendapatkan banyak fasilitas mewah sebagai putra seorang presiden. Tetapi tidak. Di Singapura, Kaisang adalah pelajar Indonesia biasa yang mengantre di laundry dan mencari gerai makanan yang memberikan diskonan. Belakangan, Kaisang berbisnis pisang nugget yang ia beri nama Sang Pisang. Kaisang tidak mau memanfaatkan koneksi dan jabatan bapaknya. Kaisang ingin mengikuti jejak kakaknya yang sukses karena usaha sendiri. Anak-anak Jokowi tumbuh dengan mentalitas itu. Lalu kita lihat Kahiyang Ayu yang anggun dan sederhana. Putri Jokowi, sahabat terdekat Ibu Iriana. Kemudian lihat adik-adik Jokowi, lihat keluarga besarnya. Sulit kita temukan fakta mereka cawe-cawe dengan urusan Pak Jokowi sebagai seorang pejabat negara. Di tengah kelaziman keluarga pejabat yang memanfaatkan posisi sang pejabat, meski hanya untuk mendapatkan fasilitas, pengakuan, dan penghormatan lebih, kita tidak melihat semua itu pada keluarga Jokowi. Keluarga Jokowi tampil bersahaja, tidak bersentuhan dengan kekuasaan, tidak berusaha